warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purwo Songko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Saya bersama Bobo Juru di Pacimbatan Stono. Nah, biasanya kalau berkunjung ke sini orang akan selalu fokus pada makam yang Bathara Katong. Padahal sebenarnya di komplek Pacimbatan Stono ini banyak sekali makam para pepunden-pepunden, para leluhur-leluhur, para bupati-bupati Ponorogo. Nah, salah satunya adalah yang akan kita dokumentasikan pada kesempatan kali ini. Beliau adalah sosok besar karena di masa beliau ini Sinuhun Pakubuwono sempat bermukim di Ponorogo selama 3 tahun. Tepatnya Sinuhun Pakubuwono kedua ketika terjadi geger pecinan atau eranya Sunan Kuning, eranya Sunan Kuning itu. Ikuti terus Napak Tilas kita kali ini dan tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Sedulur, kembali kita napak tilas menelusuri jejak-jejak leluhur di wilayah Kabupaten Ponorogo. Saya ajak sedulur semuanya untuk berkunjung ke makam salah satu bupati yang sempat memerintah Kabupaten Ponorogo di sekitar pertengahan abad ke-18. Beliau adalah Raden Tumenggung Surobroto. Raden Tumenggung Surobroto memimpin Ponorogo pada urutan ke-10, atau kurang lebih beliau adalah Bupati Ponorogo Kuthawetan yang ke-10. Pada saat beliau menjabat sebagai seorang bupati di wilayah Kabupaten Ponorogo, sempat terjadi peristiwa besar di Nusantara, yakni Perang Suksesi Tanah Jawa, di mana pada saat itu Sinuhun Pakubuwono II, Raja Keraton Kasunanan Kartosuro, harus terpaksa mengungsikan diri ke wilayah Kabupaten Ponorogo dikarenakan terjadi perang besar. Orang menyebutnya geger pecinan, di mana pada saat itu Laskar Cina bekerja sama dengan Raden Mas Garendi di bawah pimpinan Kapitan Sepanjang atau Siu Panciang menjebol tembok Keraton Kasunanan Kartosuro sehingga tahta pun sementara waktu berhasil diduduki oleh Raden Mas Garendi. Kedatangan Sinuhun Pakubuwono II beserta seluruh pendereknya di wilayah Kabupaten Ponorogo disambut dengan baik oleh Bupati Ponorogo Surobroto. Kemudian beliau sedapat mungkin membantu keberadaan Sinuhun Pakubuwono yang sedang mengasingkan diri di Ponorogo. Nah, dari Ponorogo inilah kemudian tahta Keraton Kasunanan Kartosuro berhasil kembali direbut oleh Sinuhun Pakubuwono II, dibantu para santri dari Tegalsari, pun juga tak lupa dibantu oleh kekuatan militer dari Kabupaten Ponorogo di bawah pimpinan Bupati Surobroto. Raden Tumenggung Surobroto ini pula lah yang mempunyai kelangenan atau hewan kesayangan berupa sepasang kebo bule, yang mana setelah Sinuhun Pakubuwono II kembali memerintah, kedua hewan tersebut dikersakne atau kemudian dibawa ke Solo untuk dipelihara sebagai binatang kesayangan di Keraton Kasunanan. Makam Raden Tumenggung Surobroto, Bupati Ponorogo ke-10 ini pada awalnya hanyalah reruntuhan batu bata kuno. Akan tetapi kemudian pada tahun 2020 oleh Pakasa Gebang Tinatar Ponorogo, makam tersebut kemudian dibongkar dan dibuat menjadi lebih baik seperti yang kita lihat sekarang ini. Makam Raden Tumenggung Surobroto ini terletak pada beteng yang terluar, bersebelahan atau sedikit di belakang dari cungkup yang menaungi makam Bupati Ponorogo ke-11, yakni Surodiningrat I atau yang kita kenal sebagai Surodiningrat Sedo Demung. Keberadaannya yang di beteng paling luar dari komplek Pacimbatan Stono membuat makam ini sering luput dari perhatian para peziarah. Namun demikian, beberapa masih kita lihat ada yang berziarah ke makam Bupati Surobroto. Terlihat dari adanya bekas pedupaan yang ada di sekitar nisan
dari makam Bupati Ponorogo yang ke-10 ini. Suwargo Langgeng, Eyang Bupati Surobroto. Ini saya sudah bersama Bapak Juru Kunci Pajimatan Stono. Beliau itu Raden Ngabei Sunardi Rekso Dipuro. Jangkepe ngaten Bapak nggih? Insyaallah nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, saya bahasa Indonesia biar lebih mudah nanti untuk para penonton. Ya, nggak apa-apa. Nggih. Ini Pak Juru, kaitannya dengan makam Eyang Surobroto. Beliau ini Bupati Ponorogo yang keberapa? Eyang Surobroto insya Allah kalau tidak salah Bupati yang ke-11. Oh, ke-11. Tapi ada sebagian versi yang mengatakan Eyang Surobroto itu menjabat sebagai Bupati. Nggih. Atau memang menjabat tapi nggak lama. Nah, ini yang kadang-kadang ada tumpang suhnya. Iya. Tapi yang jelas Eyang Surobroto itu ayahanda dari Eyang Surodiningrat satu. Nggih. Berarti Eyang Surobroto ini kalau yang kita ketahui selama ini kan beliau menjadi Bupati Ponorogo di saat terjadi geger pecinan nggih. Betul. Atau perang suksesi Jawa ke-1. Naiknya Sinun Pakubuwono II sampai ke Ponorogo itu. Itu bisa sekilas diceritakan, Mbak Zuru? Ini gimana ya? Saya sendiri kalau cerita tentang itu kok saya takut salah ya. Jadi jangan sampai kesalahan yang dari saya itu akan lebih luas. Dan nanti mungkin ini yang suruh agul-agul. Oh nggih. Ya, atau Pak Narso itu yang kaitannya nanti dengan yang PB2 juga tentang apa tuh namanya Maiso Kiai Slamet. Nggih, Kebo Bule nggih. Itu akan lebih jelas. Lebih itu kan bukunya di Keraton Surakarta Dinten sendiri juga ada. Ada nggih catatannya. Tapi kalau di sini kan saya hanya sepintas bahwa dari yang Katong sampai beliaunya yang Surobroto itu insya Allah saya urut-urutannya masih ingat. Tapi kalau urutannya kata seperti Bapak Juru. Pertama Eyang Bathara Katong. Nggih. Peputra Eyang Pangeran Pandemen Agung yang menggantikan Bupati. Nggih. Terus peputra lagi Eyang Pangeran Dodol. Nggih. Pangeran Dodol peputra Pangeran Sidokaryo. Nggih. Pangeran Sidokaryo peputra Eyang Pangeran Adipati Sepuh. Ingkang yasa Masjid Kauman. Insya Allah begitu. Eyang Pangeran Adipati Sepuh peputra Pangeran Adipati Anom. Nggih. Pangeran Adipati Anom peputra Pangeran Ronggo Wicitro. Itu yang pas Kabupaten Gading berdiri. Terus peputra Pangeran Ronggo Warsito. Tapi ya ini yang kadang-kadang Ronggo Warsitonya Surakarta Hadiningrat dengan Ronggo Warsitonya yang ada di Ponorogo kadang-kadang jumbo. Padahal selisih tahunnya banyak 200 tahun lebih. Sekitar ya paling enggak 150 mungkin gitu. Nggih. Eyang Ronggo Warsito peputra Pangeran Mertawangsa Setunggal atau yang juga dikenal dengan sebutan Pangeran Kuning. Nggih. Karena beliau orangnya berkulit kuning, sangat tampan sekali ya. Beliau yang nopo istilahipun sempat terjadi konflik dengan Sinuna Mangkurat. Insya Allah begitu. Itu nggih. Terus yang Mertawangsa Setunggal peputra Pangeran Mertawangsa Kaping Kalih. Di sana. Terus peputra Pangeran Surobroto. Nggih, yang Surobroto. Yang Surobroto peputra Pangeran Surodiningrat I. Nggih. Putra Pangeran Surodiningrat II. Bupati Ponorogo Kutha Wetan yang terakhir. Baru itu mengangkat Eyang Merto Hadinegoro yang makamnya Adi Tajuk, dan itu nanti hubungannya dengan Pulau Mertiko. Kadipaten Bedanten. Kadipaten Bedanten. Itulah. Itu sedikit, mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya buat kita semua. Amin. Allahumma amin. Matur nuwun Pak Juru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.